Hai, ini Adi. Di masa depan, permainan komputer yang sangat realistis dibuat, dan para pemain diundang untuk berpartisipasi demi mendapatkan hadiah. Tonton sampai akhir untuk mengetahui bagaimana semuanya berakhir. Jangan lupa untuk berlangganan. Film ini dimulai di dalam sebuah pesawat luar angkasa yang tampaknya sepi, dan tiba-tiba, seorang wanita masuk melalui pintu. Wanita ini kemudian ditunjukkan sedang melakukan rutinitas latihan fisik. Dalam adegan berikutnya, dia duduk di kursi, dan komputer memberitahunya bahwa tingkat oksigen telah turun menjadi hanya 1%. Kemudian, komputer memberitahu bahwa pesawat luar angkasa lain akan tiba dalam 17 jam, menjanjikan peningkatan kondisi pernapasan, dan bahwa dia akan segera bertemu dengan manusia pertama. Komputer menasihati agar dia tidak bersedih, yang dijawabnya dengan, "Saya tahu." Helena kemudian menonton pesan tercatat dari orang tuanya, yang menjelaskan bahwa mereka mengorbankan diri mereka sendiri karena kekurangan oksigen sehingga dia bisa bertahan hidup. Ibunya mengekspresikan penyesalannya karena tidak bisa memberikan Helena satu ciuman atau pelukan terakhir dan mendesaknya untuk bertahan sampai seorang insinyur tiba. Selama periode ini, Rebecca, komputer orbiter, merawat Helena. Helena tidur dan dibangunkan oleh sistem komputer, yang menginstruksinya untuk menjalani pemeriksaan medis untuk menilai kebugarannya. Ia juga diberitahu bahwa beberapa luka masih dalam proses penyembuhan, jadi ia sebaiknya istirahat selama beberapa hari ke depan. Helena kemudian kembali menonton lebih banyak video tentang orang tuanya. Kemudian, dia terlihat sedang berlatih lagi, tetapi alarm tiba-tiba berbunyi di seluruh pesawat. Komputer memberinya peringatan bahwa prosedur penggabungan telah dimulai, dan kemudian semuanya kembali normal ketika komputer melaporkan bahwa manuver tersebut berhasil. Akhirnya, pesawat luar angkasa yang telah diinformasikan kepada Helena sebelumnya telah tiba dan bersandar dengan pesawatnya. Dia menuju ke bilik udara, di mana seorang pria dalam pakaian luar angkasa masuk. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang insinyur yang datang untuk memperbaiki pesawat dan menentukan penyebab penurunan oksigen tiba-tiba. Helena memperkenalkan dirinya kepada Alex, dan dia mulai memperbaiki pesawat. Saat mereka bekerja bersama, Helena berbicara lebih banyak tentang kehidupannya dan menawarkan bantuan. Alex juga membawa sebuah robot kecil untuk mempercepat proses perbaikan. Sementara Alex fokus pada perbaikan, Helena pergi ke apa yang tampaknya adalah sebuah taman untuk mengambil sayuran. Setelah Alex menyelesaikan perbaikan, Helena mengundangnya untuk bergabung dengannya makan malam, dan dia menerima. Selama makan malam, Helena membuka diri tentang keadaan kematian orang tuanya, dan Alex mengatakan kepadanya bahwa dia beruntung. Helena juga bertanya apakah Alex pernah tertarik untuk mengunjungi Celeste, tetapi dia mengakui bahwa dia tidak memiliki tekad yang sama seperti para pendatang. Keesokan harinya, Helena terbangun karena pengumuman komputer bahwa cadangan oksigen telah diaktifkan kembali, menandakan keberhasilan perbaikan. Dengan gembira, dia bergegas ke ruang kontrol, di mana dia menemukan Alex sedang bekerja. Dia berbagi kelegaannya bahwa dia bisa bernapas dengan lebih lega, dan dia meyakinkannya bahwa kondisinya akan terus membaik. Setelah sesi latihan fisik lainnya, Helena pergi mengunjungi Alex di kamar tidurnya namun hanya menemukan robot kecil. Dia curhat kepada robot, tidak bisa memahami responnya. Sementara itu, Alex terus bekerja pada pesawat dan kemudian memberitahu Helena bahwa dia tidak akan bisa makan malam hari itu karena kelelahan. Dia mengucapkan selamat malam dan pergi ke kamar tidurnya untuk tidur. Helena menjalani lebih banyak tes medis, dan komputer melaporkan bahwa semuanya tampak dalam keadaan baik. Kemudian, Helena masuk ke kamar tidur Alex dan menemukannya tidur pulas. Dia membangunkannya dengan tindakannya, dan dia terbangun, bertanya-tanya mengapa dia melakukannya. Dia memberitahunya bahwa dia belum pernah mencium siapapun dan bahwa dia akan menghabiskan 20 tahun berikutnya di pesawat, jadi dia ingin mereka menjadi lebih dekat, mengklaim bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupnya. Alex dan Helena semakin mendekat. Setelah itu, sementara Helena berbaring di sampingnya, Alex mengumpulkan barang-barangnya, melakukan perbaikan terakhir, dan naik ke lift kembali ke pesawatnya. Ketika dia akan berangkat, Helena terbangun dan mempertanyakan kepergiannya yang tiba-tiba tanpa mengucapkan selamat malam. Dia meminta maaf, menjelaskan bahwa dia tidak ingin membangunkannya dan mengungkapkan penyesalan atas peristiwa semalam. Saat pintu lift tertutup, Helena membuatnya terkejut dengan mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Helena memeriksa komputer dan melihat Alex mengenakan helmnya. Keluar dari pesawat, dia masuk ke lorong yang penuh dengan pipa dan lampu sebelum muncul di bumi di fasilitas yang dijaga di dalam hutan. Alex terus berjalan melalui hutan hingga dia mencapai sebuah jeep. Dia memuat peralatannya ke dalam truk dan duduk di kursi pengemudi. Dia mengemudikan mobil ke bangunan utama dan melapor kepada Hugo, kepala salah satu dari 4 situs rahasia internasional yang melakukan eksperimen pada manusia dengan tujuan meluncurkan misi ke Celeste, sebuah planet yang dapat dihuni di sekitar Alpha Centauri. Lautan bumi telah tercemar, menjadikan planet ini tidak cocok untuk generasi masa depan. Catherine, Direktur Program Global, menduduki posisi yang lebih tinggi dalam inisiatif rahasia ini daripada Hugo.
Hugo memberitahu Alex bahwa mereka mungkin bisa meluncurkan kapal-kapal pertama dalam waktu 20-30 tahun, tetapi Alex tampak kurang antusias. Dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang orang-orang yang menjadi objek eksperimen, tetapi Hugo mengabaikan kekhawatiran tersebut, menekankan tujuan yang lebih besar untuk menyelamatkan 8 miliar manusia. Dia menyarankan Alex untuk pulang, istirahat, dan berharap mendapatkan sudut pandang yang berbeda setelah menyelesaikan tugas berikutnya. Setelah pulang, Alex menyiapkan makanan dan duduk diam di kursi. Keesokan harinya, dia kembali bekerja, di mana rekan kerjanya mendesaknya untuk bergabung dengan mereka untuk bersosialisasi karena mereka merindukannya. Rekan kerjanya berbagi bahwa laporan medis Alex positif dan bahwa dia baik-baik saja, mengundangnya untuk bergabung makan malam. Dia kembali ke rumahnya, dan sambil makan, dia mendengar laporan berita di TV yang membahas bencana yang terjadi di kapal tempat Alex bekerja. Insiden ini tampaknya menjadi penyebab kebahagiaan Alex yang mendalam. Saat dia tetap di rumah, dia menonton video yang menampilkan Helena, di mana dia menyebutkan bahwa Alex berhasil menyelesaikan masalah tersebut dan mengungkapkan keinginannya bahwa dia telah mengambil lebih banyak waktu untuk melakukannya. Keesokan harinya, Alex pergi bekerja dengan pesawat luar angkasa lain yang dikenal sebagai 10. Tetapi selama perjalanannya kembali, dia memikirkan untuk berhenti di tanda dengan angka 9. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian, Alex mengunjungi Sylvia, seorang terapis yang telah sering dia temui. Terapis memberitahunya bahwa mereka telah bertemu sebanyak 197 kali, mendorong Alex untuk meminta agar mereka memiliki percakapan yang terbuka dan jujur. Selama percakapan ini, Alex mengungkapkan bahwa ada orang-orang di dalam simulator. Meskipun Sylvia mengklaim bahwa dia sudah tahu hal ini, Alex bersikeras bahwa dia tidak sepenuhnya memahami situasi tersebut. Dia mengungkapkan bahwa bayi-bayi ditempatkan di dalam simulator, dan sekarang mereka telah tumbuh menjadi orang dewasa, digunakan sebagai subjek eksperimen. Sylvia mempertanyakan apakah Alex sudah menyadari ini sejak awal, yang dia konfirmasi. Sementara terus memantau Helena melalui sistem pengawasan, Alex bertemu dengan Sylvia dan mengaku cintanya padanya. Pada hari berikutnya, mengenakan pakaian bumi biasanya, Alex pergi ke Helena dan masuk ke fasilitas. Di dalam simulator, Helena terkejut dan mempertanyakan komputer tentang situasi tersebut. Terkejut, dia mendekati bilik udara untuk melihat Alex. Alex mengulurkan tangan kepadanya dan mengungkapkan kebenaran tentang keadaannya, menjelaskan bahwa dia tidak berada di kapal tetapi di bumi. Dia bersikeras bahwa mereka harus pergi, yang membuat Helena ketakutan, menyebabkannya mundur. Namun, Alex mengeluarkan sebuah kamera dan memberitahunya bahwa kamera itu telah merekam sejak masa bayinya. Masih dalam ketidakpercayaan, Helena diperlihatkan pelacak yang ditanamkan dalam tubuhnya untuk memantau kondisi vitalnya. Alex memberitahu Helena bahwa dia berniat mengirimkan sinyal palsu melalui pelacak itu dan kemudian mengantarnya keluar dari simulator. Helena merasa cemas, menanyakan tentang Rebecca, tetapi Alex menjelaskan bahwa dia hanyalah robot navigasi tanpa kemampuan komunikasi eksternal. Mereka melanjutkan ke koridor yang sama, dan saat Helena melangkah ke dalam sinar matahari, dia menjadi bingung oleh matahari dan lingkungannya yang baru. Alex dengan baik menggenggam tangannya dan membawanya menuju mobil. Penglihatan Helena tetap kabur, dan dia kesulitan berjalan, tetapi akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan. Alex menempatkan Helena di bagasi jeepnya dan memerintahkan agar dia tetap tenang. Penjaga keamanan memeriksa jeep itu, meningkatkan kemungkinan menangkap Helena. Namun, mereka mengaitkan radiasi itu dengan baju pelindungnya dan membiarkan Alex melanjutkan perjalanan. Malam itu, Alex membawa Helena ke lereng gunung dan mengungkapkan rincian tentang seluruh proyek. Helena menyatakan keinginannya untuk melihat orang tuanya, tetapi Alex menyarankan agar tidak melakukannya, menekankan perlunya menjaga rahasia pelariannya. Orang tuanya telah mendedikasikan hidup mereka pada proyek dan kemungkinan akan melaporkannya. Alex membawa Helena ke apartemennya, di mana dia kagum dengan lingkungannya. Alex memperkenalkannya pada dunia luar dan bahkan membiarkannya merasakan hujan, yang berakhir dengan ciuman di antara mereka. Keesokan harinya, ketika Alex pergi, Helena menjelajahi apartemennya. Dia terpesona oleh gambar-gambarnya dan papan catur di kamarnya. Sementara itu, Alex mempercayakan kepada Sylvia tentang berhasilnya membawa Helena keluar. Sylvia mengungkapkan kekhawatiran tentang kemungkinan konsekuensi jika militer menemukan tindakan mereka, tetapi Alex meyakinkannya bahwa mereka tidak akan melakukannya. Saat dia meninggalkan gedung, Sylvia secara pribadi memberitahu dia tentang sebuah rumah yang dapat dia gunakan sebagai tempat perlindungan untuk melindungi Helena. Kemudian, Alex bertanya kepada Helena apakah dia ingin pergi ke suatu tempat, dan dia meminta untuk mengunjungi tempat favoritnya. Dia membawanya ke laboratoriumnya dan kemudian ke akuarium, karena dia ingin melihat laut. Helena sangat terkesan dengan segala sesuatu di sekitarnya, dan mereka memutuskan untuk pergi makan malam. Keesokan harinya, Helena mencoba mengakses ruangan yang terkunci, dan Alex membukanya untuknya. Di dalamnya, dia menemukan 10 simulator, semuanya dikendalikan oleh Hugo. Alex membawanya ke sebuah pub untuk bertemu dengan kenalannya, termasuk seorang dokter bernama Xiao. Mereka membuat cerita untuk menjelaskan bagaimana mereka bertemu, dan tampaknya teman-teman Alex percaya.
Helena dengan mudah berintegrasi ke dalam kelompok tersebut, meskipun jelas bahwa salah satu teman Alex tidak terlalu antusias tentang gagasan perjalanan ke Celeste. Namun demikian, mereka semua setuju tentang keperluannya. Kemudian, Alex membawa Helena ke Xiao setelah dia mengembangkan ruam di bahunya. Xiao mencurigai kulitnya, yang terlihat belum terbiasa dengan sinar matahari, tetapi dia berjanji akan membagikan hasil tesnya. Helena berhasil melacak orang tuanya, yang merupakan ilmuwan program yang sudah menikah dan tidak ada hubungannya dengannya, setelah menemukan alamat mereka dalam dokumen orbital. Mereka menjelaskan bahwa 10 peserta adalah klon individu yang sudah meninggal selama 2 generasi, semuanya dikelabui dengan cara yang sama. Helena diborgol oleh ayah, sehingga dia bisa menghubungi Hugo, tetapi ibu campur tangan, mengepalkan dia dan membiarkan Helena melarikan diri. Helena kembali ke Alex, marah, tetapi dia meminta maaf, dan dia memaafkannya. Alex mencari bantuan dari Sylvia, yang menawarkan untuk menyembunyikan mereka di apartemen yang dia miliki di permukiman kumuh. Hugo, pemimpin pengejaran manusia, melakukan penyelidikan di tempat tinggal Alex dan menemukan informasi kontak Sylvia. Ketika Alex dan Helena mengambil kunci dari Sylvia, Hugo dan penjaga-penjaganya yang agresif mendekat, mencurigai bahwa pasangan itu bersembunyi di sana. Dalam peristiwa yang brutal, Hugo menembak dan membuat Helena berteriak. Dalam upaya untuk melarikan diri, Alex dan Helena naik ke atap. Selama pelarian mereka, Helena melukai kakinya dan bersikeras agar Alex menunjukkan bagaimana melompat di atas atap, tetapi akhirnya dia menolak dan ditangkap. Alex berhasil melarikan diri, meninggalkan Helena di belakang. Helena dianggap tidak cocok untuk studi lebih lanjut dan merupakan ancaman hidup bagi perusahaan, secara efektif diperintahkan oleh Catherine untuk diakhiri sesuai dengan kebijakan Hugo. Alex menerima telepon dari Xiao, yang memberikan pembaruan tentang kesehatan Helena. Dalam upaya untuk menghubungi Hugo, Alex bergegas ke pusat kontrol tetapi ditembak dan ditangkap. Hugo mengetahui dari Alex bahwa Helena sedang hamil 6 minggu, informasi yang dia dapatkan dari Xiao. Baik Hugo maupun Catherine percaya bahwa mengamati kelahiran sebenarnya dan pembentukan kelompok keluarga selanjutnya di Orbiter 9 akan memberikan wawasan kritis dalam proyek tersebut. Helena memberitahu Hugo bahwa jika dia dan Alex akan kembali ke Orbiter 9, dia memiliki satu syarat. Beberapa tahun kemudian, seorang wanita muda muncul dari Orbiter 9 ke dalam hutan, di mana dia ditemui oleh Hugo yang tua dan bahagia. Ketika pesawat luar angkasa pertama berangkat ke Celeste, wanita muda itu menatap langit. Dengan senyum di wajahnya, seorang orang asing yang tidak dikenal muncul dari belakangnya. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.